Kita awali ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Budi, mau kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Loh, ini kelima. Keenam. Kurang, mundur satu ayat lagi. Tuma. iya. Thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yajununnahu hatta hin wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala aduhuma inni arani asiru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wili qabla ayya'tikuma Dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusrika billahi min syai' Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Ya sahibai sijni amma ahdukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fata'kulut tayru mir ra'si qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'yaya ta'burun. Qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wili fa arasilun Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani yakuluhunna sab'un ijafu wa sab'i sumbulatin
والسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Baik. صدق الله العظيم. Baik, satu ayat Pak Budi baca artinya. Ayat 36 dan 35. ayat 35 dan kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Oke, kemarin terakhir terkait dengan apa ini? Terakhir adalah itu kan apa? Alhamdulillah, bukti bahwa yang sobek bajunya Di belakang sebelumnya itu ya. Oh bukan, ini setelah wanita-wanita itu dikumpulkan itu, iya kan? Wanita-wanita itu dikumpulkan, terus kemudian Yusuf disuruh keluar. Ya itu ya. Ya terkait dengan orang yang dikumpulkan oleh Zulaikha tadi. Baik, kemudian timbul pikiran pada mereka wanita-wanita itu setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai satu waktu. Ya, ayat ini masih terkait dengan Nabi Yusuf dan kejadian dirinya setelah tampak bahwa dia tidak bersalah terhadap tuduhan istri Al-Aziz, yaitu nampak pada diri Al-Aziz dan orang-orang yang bersamanya setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata atas kebenaran Yusuf di antara baju gamisnya. Oh, dari rangkuman ini ya. Ternyata yang sobek adalah yang belakang, bukan yang depan. Yang pertama. Yang kedua, bukti yang pertama adalah baju. Bukti yang kedua adalah pernyataan anak kecil. Pernyataan anak kecil disebutkan. Yang masih menyusui dapat berbicara dan memberikan kesaksian dalam masalah ini. Nah ini, ayat ini menyampaikan seperti itu. Ada tambah ada Dika? Tidak ada ya. Hingga seterusnya adalah bukti-bukti yang cukup tentang kebenaran Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi terkait dengan kebenaran dan bukti-bukti kebenaran tersebut, mereka memandang, nah ini menarik, mereka memandang untuk memenjarakannya hingga suatu waktu. Ini jelas. Sewaktu-waktu berarti ada suatu tindakan, kejadian. Jelas, ternyata jelas yang benar yang salah, tapi ada kepentingan di sana. Sehingga bagaimana caranya Nabi Yusuf ini dipenjara, terlepas dari latar belakang benar atau salah. Iya kan? Yes. Ini menjadi bagian dari sebuah kisah di masa lalu yang mungkin terjadi sekarang. Ada buktinya, iya kan? Ya sudah, seperti ini. Viralkah? Tidak perlu diviralkan, iya kan? Ya sini diterima dengan apa adanya. Ya ini kan Al-Aziz orang yang berkuasa. Nabi Yusuf juga orang dalam juga, iya kan? Nabi Yusuf orang dalam. Orang dalam kejadian seperti itu jelas, bahkan kebenaran itu sudah nyata di depan mata. Tapi keputusan saat itu adalah tetap memenjarakan Nabi Yusuf. Termasuk politik ya ini. Iya. Dan ini juga terjadi di saat ini. Allah alam siapa yang benar, siapa yang salah antara Nadiem Makarim terus apa lagi? Pasti ada udang di balik rempeyek. Terus siapa? Juru bicara presiden Lembong. Tom Lembong ya. Allah alam siapa yang salah? Iya kan? Tidak tahu. Atau Pak Bupati Maidi.
Bupati Madiun, wali kota Madiun. Allah alam, ya kan? Sehingga ya sudah kita sikapi seperti itu dengan oh ya sudah zaman dahulu sudah ada seperti itu. Ada tambahan Andika? Enggak ada. Kalau enggak ada lanjut Andika. Andika baca 36. 36. Artinya 36. Tiga ada. Iya nama berarti. Andika masih lemas dengan tangan kanannya. Banyak proyek. Enggak, karena ininya loh. Ini penmu loh. Esok Kalau habis buat sesuatu yang berat. melelahkan, Sakit. pegel. Oh, kok masih terbatas aktivitasnya. Iya kan, itu dokter bilang karena pennya kan ada giginya mengganggu, selnya tuh ganggu, ke atas tuh nggak. Terbatas. Ini saya sementok ini, kalau dewasa mungkin ini cukles. Oke, ya wis. 36. 36 artinya Dan masuk bersamanya ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur untuk dijadikan khamr. Dan yang lainnya berkata, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Beritahukanlah kami kepada kami takbirnya, sungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. baik. Coba saya usaha untuk menyampaikan, nanti coba dikoreksi ya. Qadarullah, kebenaran tetap mengantarkan Nabi Yusuf kepada penjara. Ini kan, ini kebenaran dan bukti. Benar dan bukti. Tetap mengantarkan pada penjara. Ini kan, buktinya jelas, kebenaran sudah diakui. Ya kan, tapi wallahu alam tetap harus di penjara. Nah, ya kan. Dah, sampai di penjara. Ada yang menyampaikan banyak waktunya ini. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 1 tahun. Ada yang sampai 40 tahun. Walau kita tidak tahu. Lagi makanya itu. Nah itu kan banyak diskusi masalah berapa lama Nabi Yusuf berada di dalam penjara. Zulaikha kan istrinya menteri Perdana Menteri. Ya dia merasa tidak terima itu loh kalau sudah benar. Mendesak si menteri itu supaya dipenjarakan. Nah mungkin ini di penjara ini satu yang Nabi Yusuf sudah menjalankan apa yang harus dilakukan, pembelaan diri. Sudah kan pembelaan diri? Pembelaan diri. Atau berusaha menghindar. Oh, karena Nabi Yusuf tidak ada pembelaan diri ya? Kisah kemarin? Ya, tidak ada ya? Berusaha menghindar. Ini dari diri dulu. Menghindar. Terus kemudian dari diri Nabi Yusuf, perbuatannya adalah menghindar. Yang kedua, ada bukti dan ada saksi. Oh, jelas kan ini. Kemudian, ini tetapi tetap di penjara, ya kan? Nah ini mungkin memberikan kepada kita ya sudah. Kalau toh memang itu skenario-nya Allah seperti itu ya sudah, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Itu aja. Seperti yang disampaikan menarik kalimatnya Andika kemarin, validasi ini kebenaran ini kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah menjalankan apa yang sudah saya lakukan. Engkau sudah memberikan bukti, tapi ternyata tetap penjarakan. Nah, tetap dipenjarakannya pun ini atas izin Allah juga. Pasti Allah punya skenario tertentu. Ada
tujuan lain di depan. Ya, ini kan menyampaikan kepada kita bahwa semua yang di penjara ini atau aktivitas negatif lah dianggap yang negatif, itu tidak selalu berujung pada sesuatu yang negatif juga. Kalau kita menyikapinya dengan tepat. Ya, di sini di ayat 36, di dalam penjara dan bersamanya dengan dia masuk pula ke dalam penjara 2 orang. Satu adalah tukang peras anggur, yang kedua adalah tukang roti. Dua-duanya ini bukan orang luar juga. Ini orang apa? Chef. Chefnya raja, ya kan? Chefnya raja. Ya, makanya skenario-nya Allah luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana ceritanya para mu'alaf yang di luar negeri, itu dia membunuh, Allah saya lupa membunuh orang Islam atau membunuh orang kafir. Pokoknya dia membunuh dulu, kemudian masuk penjara. Dalam penjara berinteraksi dengan macam-macam termasuk orang Islam, keluar mu'alaf. Dengan caranya Allah menjadikan seorang lebih baik kan kadang-kadang di luar dari apa yang kita bayangkan. Tidak selalu baik terus, tidak selalu jelek terus. Asal kita menyikapinya bagaimana. Ya kan? Sini seperti ini ya. Tadi. Ini sudah benar, ini sudah ada. Tapi kemudian Nabi Yusuf menerima. Menerima ini kan ada masalah, ada kejadian, kemudian kejadian ini tidak sesuai dengan kita menjadi sebuah masalah. Kembali lagi kan, kenapa ini menjadi masalah? Karena kita melihat kejadian ini dengan standar yang tidak sesuai dengan kita. Masalah adalah, ingat nggak? Masalah adalah ini ingat? Tidak sesuai dengan keinginan. Jadi tidak sesuai antara keinginan dengan kenyataan. Masalah. Ini kejadian, kemudian kita dengan konsep masalah seperti itu ternyata jadi sesuatu yang negatif. Tidak sesuai antara keinginan dan kenyataan. Ini bisa diubah enggak? Tidak bisa. Bisa diubah apa? Keinginan ini bisa diubah. Kenyataannya tidak bisa. Ini kenyataan tuh. Nah itu geser ininya. Keinginan saya seperti ini. Jadi masalah, puyeng kita. Ini kan karena keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi masalah sebenarnya. Ya sudah kalau gitu kenyataan atau kejadian itu tidak bisa diubah karena skenario-nya Allah, ya itu keinginan aja yang digeser kalau gitu agar tidak menjadi masalah. Begitu geser sedikit, bagaimana kita melihat masalah ini sudah berubah, insya Allah ini yang sebelum menjadi masalah menjadi juga pelajaran. Mungkin konsepnya seperti itu. Dan Nabi jelas ini kalau kita pasti diviralkan. Gitu. Oh jelas bener semuanya kok. Jelas ini. Ya udah, Nabi Yusuf coba geser. Mungkin Nabi Yusuf menggeser. Ketika itu udah masih digeser, keinginannya itu seperti ini. Oh ternyata salah. Keinginan saya. Coba keinginan saya geser sedikit. Seret. Dah. Berarti penjara adalah sesuatu yang harus dilakui. Yes. Sudah tidak apa-apa seperti itu. Itu ya. Kembali ke sini, 2 orang. Salah satu seorang di antaranya sesungguhnya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Ini yang tukang peras anggur ini. Dan yang lainnya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Sebagian dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Oh, udah, sampai sini dulu. Apa maksudnya membawa perasan anggur ini?
sehingga membawa dia ke penjara. Apa Andika di situ? Nah, ini ketemu tahu ini Nabi Yusuf. Ini, terus ini. Ini apa ini? Kenapa kok dia di penjara? Itu gara-gara yang bikin roti. Enggak, yang ini dulu, yang bikin minuman dulu. Ya cuman Hah? ya. Oh iya, gimana hukumnya? Yang bikin roti itu mau meracuni si raja. Terus? Jadi yang meracuni raja itu medang Yang juga anggur. yang anggur nggak mau sebulan. Ya. Akhirnya terus sampai rajanya mau makanan ini ditolak sama anggur. Jangan dulu. Itu terus. Tapi dua-duanya di Penjara. Oke, ada pendapat lain nanti Kak? Ada nanti Kak? Hah? Belum ketemu. Kalau di sini ini malah ini yang bermasalah. Jadi yang perasan anggur itu sengaja memberikan racun kepada raja. Si ini minum ini. Jadi di sini disebutkan keduanya sepakat untuk membunuh raja dengan cara memasukkan racun pada keduanya, makanan dan minuman. Sebetulnya juru masak yang telah meletakkan racun pada makannya dan memberikan kepada binatang lalu mati seketika. Oh ini dulu bener Pak Haji, ini dulu. Nah ini ya. Lalu mati seketika. Dari kejadian ini, keduanya dimasukkan ke dalam penjara sebagai suatu keputusan untuk keduanya. Oh, ini semuanya. Membuat chefnya langsung dimasukkan. Tapi memang benar keduanya memang berniat untuk membunuh raja. Ya, ini. Takwilnya di sini disebutkan. Oh ini teruskan. Ini ya, kenapa dua-duanya masuk penjara dulu, kedua orang ini. Terus kemudian disampaikan takwilnya, aku meras anggur dan sebagiannya adalah membawa roti di atas kepala. Di sini disebutkan bahwa udah ada di sini Andika. Situ ada Andika. Takwil 37. Oh, oke. Nah ya, dua dulu. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagian dimakan burung. Berikanlah kepada kami takbirnya atau takwilnya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakwilkan mimpi. Nah, ini kan skenarionya Allah toh. Sama dengan kita tidak mungkin mengubah skenario itu. Yang bisa diubah itu diri kita. Baik, lanjut Andika. 37. Yusuf berkata, tidak sampai kepada kalian berdua makanan yang akan diberikan kepada kalian, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepada kalian. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sungguhnya aku telah meninggalkan agama suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir kepada kehidupan hari akhirat. Nah, penjelasannya apa? Belum ada Andika. Ada di sini ya. Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat, maksudnya cepat sekali. Nabi Yusuf paham terkait dengan, gak perlu lama-lama. Kamu cerita, saya sudah tahu artinya, saya tahu paham penjelasannya. Nah, masalah penjelasannya di mana? Di sini tidak ada Andika. Di sini hanya disebutkan bahwa dia berkata kepada keduanya, apa yang kalian dalam mimpi kalian? Kata si pembuat roti. Aku membuat roti ini. Si pembuat roti bilang, aku membuat roti dan aku bagi menjadi 3 keranjang dan aku letakkan di atas kepalaku.
Lalu datanglah seekor burung yang memakan sebagian roti tersebut. Yang satu lagi berkata, aku mengambil 3 tangkai anggur putih, lalu aku peras dan bagi 3 tempat, lalu aku memurnikan dan aku memberikan minuman itu kepada raja seperti kebiasaanku dulu. Tahunya sepertinya akan kembali lagi dia dibebaskan dan kembali lagi ke aktivitasnya yang dulu. Sepertinya seperti itu. 37 sampai 40 itu intronya sebelum menakwilkan. Takwilnya di 41. Baik. 41 ya, di sini tidak ada keterangannya. Oke, seperti itu. Di sini juga tidak ada ini. Intronya. Nah, baik kalau gitu ya, seperti itu ya. Sesungguhnya, keterangannya. Ya demikian adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Robku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Baik, lanjut. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidaklah patut bagi kami mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Kira-kira apa maksudnya ini? 37 dan 38 ini disampaikan kepada kedua orang ini sebelum memberikan takwil, yang kira-kira apa? Ya, kita ambil pelajarannya aja. Kira-kira apa? Okay. Ya, sebelum menampilkan yang lain, Nabi Yusuf ini sudah diberi ilmu untuk nakwil si penjara, orang-orang penjara itu diberi makanan dengan makanan yang enak, ikannya yang enak, itu orang penjara tidak percaya. Seorang di penjara kok makanannya enak-enak. Nggak tahunya datang sumbu. Internet lagi. Nah, itu terus dia orang tua itu akhirnya percaya sama Nabi Yusuf. Dia bisa nakwil. Perlakuannya berbeda. Ya kira-kira kenapa ini? Informasi 37 38. Mungkin 37 38 ini kita coba ambil pelajaran bahwa ada sesuatu hal yang besar yang akan disampaikan kepada dua orang ini. Sesuatu yang tidak umum. Benar kan? Sesuatu yang bisa membuat wah seseorang. Makanya disampaikan di sini 37, aku bisa menakwilkan mimpimu dengan sangat cepat. Ya kan? Itu adalah ini bukan saya, tapi adalah Allah. Ingat ya, Allah ini yang membuat seperti ini. Sesungguhnya aku meninggalkan, aku bukan orang-orang yang seperti dulu, seperti dukun, seperti ini, sakti segala macam, enggak. Ini adalah murni dari Allah. Kemudian 38-nya, nah ini terus penjelasan mengikuti agama. Intinya tauhid dikuatkan dulu. Disampaikan di sini. Nanti kalau kamu ngerti saya sakti, jangan sembah saya. Nah, makanya seperti itu. Sembahlah Allah karena saya juga dapat ilmunya dari Allah. Ya kan? Nah, ini penting juga bagi orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Ya kan? Ya, ini mungkin seperti itu. Kita ambil pelajaran seperti itu. Mari tekankan dulu. Nah, ini dah. Kamu harus seperti ini ya. Seperti waktu malaikat turun, kok malaikat sih? Yang zamannya Nabi Sulaiman itu kalau dikisahkan ada tafsirnya itu hanya seorang manusia, kemudian mau mengajarkan sesuatu kitab sihir atau apa gitu, ya kan? Kemudian diajari dulu, kamu tak ajari kitab ini bukan untuk dilakukan, tapi untuk tahu bahwa ilmu sihir itu seperti ini, gitu ya. Ini mungkin kalau kita lihat dari teksnya tadi, Andika juga menyampaikan ini adalah pembukaannya. Oh iya, ini pembukaannya benar, tauhid dimasukkan dulu.
Kalau nggak gitu ya sama dengan orang India. Orang India itu semuanya disembah kecuali apa? Orang India itu semuanya disembah kecuali Tuhan itu sendiri. Ya kan? Orang India kan sembarang disembah kecuali Tuhan itu sendiri. Tuhan malah tidak disembah. Gimana ya? Seperti itu. Ya luar biasa kita sudah medsos ini ya, memberikan banyak wawasan kepada kita di luar sana. Baik, ada tambahan Andika. Mungkin 3738 pelajarannya seperti ini. Iya, sampaikan dulu. Gini, mungkin ya ini termasuk dakwah kita pada keluarga kita, anak-anak kecil kita itu, anak-anak kita yang pertama kali adalah tauhid. Masuk tauhid dulu. Ya. Iya, benar. Lah itu, kalau tidak dikasih ilmu kan Nabi Yusuf disembah. Ya kan? Nah itu ya. Baik, ini mungkin pelajaran buat kita seperti itu. Lanjut Andika. Kalau di Indonesia kan bukan disembah, tapi dikultuskan. Nah, sama saja intinya kan. Sama saja intinya. Lanjut. Wahai kedua temanku dalam penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ya, sebelum diberikan takwilnya ada dites segala macam. Dikasih ilmu dulu. Kan tauhid kan ini dikasih materinya dulu. Baru ada tes. Ya Allah, mungkin orang-orang zaman dahulu melihat seperti ini. Oh, ini harusnya sekolah itu seperti ini. Kasih materi dulu baru dites. Ini kan? Enggak dites terlebih dahulu. Ini kan? Atau dikasih materi terus enggak ada tesnya. Sama dengan Al-Qur'an. Kan disebutkan, apakah kamu mengklaim dirimu adalah orang beriman tapi tidak dites, ya kan? Diuji, ya kan? Ya enggak lah, diuji lah, ya kan? Seperti itu. Ya ini, ya kan? Tes dulu. Takutnya nanti ya seperti tadi. Lanjut. Kalian tidak menyembah selain Allah, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian buat-buat, yang mana Allah tidak menurunkan suatu bukti pun tentangnya. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali Dia. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah ini ya, intronya banyak pembukaannya ya. Jadi sampai 3-4 ayat sebelum nanti nakwilkan seperti itu. Ini dikasih ilmu dulu seperti ini. Baru kemudian diberikan ini loh dari Allah, bukan sebuah kesaktian, sembahlah Allah, ya seperti itu. Baik, ini menghindarkan dari kesyirikan tadi, semuanya harus kembali ke Allah, ini dari Allah, ya kan seperti itu. Lanjut Andika. Wahai kedua temanku dalam penjara, adapun salah seorang di antara kalian berdua akan memberi minum tuannya dengan khamr, dan adapun yang seorang lagi, maka dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kalian berdua tanyakan kepadaku itu. Kok gini ya Andika? Ya bener ya. Hai kedua temanku dalam penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua satunya selamat, ya kan? Akan memberi minum tuannya dengan khamr, artinya kembali kepada tugas yang dulu. Adapun seorang yang lagi, maka ia akan disalib. Lalu burung itu memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakan kepadaku. Wallahu alam. Apakah ini yang terkait dengan inisiatornya? Aktor intelektualnya. Siapa aktor intelektualnya di antara dua ini? Nah, kalau berdasarkan ini aktor intelektualnya adalah si pembuat roti.
ya kan? Seperti itu. Nah ini apa ini? Berita dari langit ini kan? Ya inilah, karena terkait dengan beratnya konsekuensi ini, yang satunya bebas, yang satunya kemudian dihukum mati, makanya pembukaannya lah banyak 4 ayat pembukaannya, ya kan? Satu untuk mencegah dikultuskannya Nabi Yusuf, satunya untuk mencegah reaksi berlebihan dari yang akan disalib ini, ya. Dan satu lagi, ini di situ juga disebut disalib ya. Nah, salib ini adalah bentuk hukuman yang menghinakan bagi seseorang, bukan tempat yang suci, enggak. Jadi tempat yang menghinakan. Jadi mulai zaman Nabi Yusuf Sudah ada bahwa salib itu adalah paling nggak enak lah. menghinakan, terus dipajang di sekarang jadi lambang yang suci loh, ya kan? Luar biasa. Tuhan yang hina. Lah iya kan? Ini memang bukan dari zaman Nabi Isa, zaman Nabi Yusuf atas lagi kan? Sebelum Nabi Musa, sebelum nabi-nabi atas itu. Ini ya. Baik, ini adalah takwilnya. Salah satu seorang selamat, satunya tidak selamat. Lanjut Andika. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, ceritakanlah tentangku pada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa menceritakan tentang Yusuf kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya. Dan sampai sini pesan salah satunya agar cerita. Harapannya akan bebas. Ini kan harapannya Nabi Yusuf. Qadarullah lupa, ya kan? Qadarullah lupa. Ya sudah. Iya ya, di jin ini disebutkan kan? Bahwa terangkanlah, maka setan kan menggoda jin, menjadikan wallahu alam, sini disebut setan ya. Ini kayak as-syaitan, betul. Setan kan definisinya ada 2 toh. Bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Wallahu alam, mana yang telah melupakan, ya kan, si pemeras anggur ini, sehingga lupa menceritakan kepada rajanya terkait dengan Nabi Yusuf. Karena itu tetaplah Nabi Yusuf di dalam penjara. Kembali lagi harapan ini, gimana ya, geser aja, bebas menjadi belum bebas. Selesai, ya kan, masalah menjadi bukan masalah, ya kan, seperti itu. Seperti Pak Agus, ada nasi bebek, gimana ini ya, dimakan atau tidak dimakan? Geser sedikit ya, wis dimakan untuk saat ini terakhir. Masalah kan nanti. Itu ya. Baik, sampai sini mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ini mungkin terkait dengan ini, harapan. Masalah ini terkait dengan apa yang disebut masalah, terkait dengan tadi tauhid tadi, dengan terkait dengan ini semua ini. Iya, ini benar-benar memberikan pelajaran kepada kita bahwa skenario-nya Allah itu tidak bisa diapa-apakan. Hal yang menentukan waktunya. Yang bisa diumek-umek ya kita sendiri, ini keinginan ini. Di sini kitanya sendiri yang bisa diumek-umek, itu individu kita yang bisa diputer-puter itu, ini kan. Nah, individu kita bisa sabar dengan kejadian ini, bisa sabar dengan kejadian ini, kemudian sabar itu mengubah keinginan. Salah satu caranya adalah
salah satu cara sabar ini adalah apa? Dengan mengingat Allah, maka engkau termasuk orang yang sabar. Atau menundukkan hati, tatmainal qulub gitu. Ingat tadi kan? Pokoknya dengan kita, bukan dengan banyak-banyak mengingat Allah, hati kita itu akan tunduk, akan apa ya, tidak kemerungsung. Ini ya, tidak kemerungsung. Akhirnya bisa bertindak atau berkeputusan sesuai dengan keadaan saat itu. Bukan hanya berdasarkan benar dan salah, tapi pas sesuai dengan itu. Salah satunya adalah zikir. Zikir ini apa? Zikir kan tidak hanya melafadzkan asma Allah saja, tapi kan di sini zikir itu mengingatkan, ingat kepada Allah. Jadi ketika ada sesuatu kejadian yang kemudian tidak sesuai dengan keinginan menimbulkan masalah, ingat di sini adalah solusi. Masalahnya, oke lah, masalahnya cari solusinya sehingga kita menggeser keinginan kita. Solusinya apa? Solusi ini misalkan, oh iya ya, Nabi Yunus ketika seperti itu baca doanya seperti ini. Ketika Nabi Ibrahim seperti ini. Ketika Rasulullah seperti ini. Lah ini, ingat, di zikir itu tidak hanya di lisan saja, tapi kemudian mencari solusi di Al-Quran dan Sunnah. Cari solusinya di sini. Memahami lebih dalam kalimat zikir itu ya seperti itu. Lebih dalam nih, cari solusinya di sini, cari. Sehingga kita bergeser keinginan, geser srit, sudah hilang masalahnya, kejadiannya tetap jalan. Hanya kita saja melihat kejadian ini yang salah posisi. Wrong place at the right, wrong man at the right place. Ya kan? Geser titik menjadi right man at the right place. Iya kan? Baik, seperti itu mungkin pelajaran bisa kita ambil karena benar-benar luar biasa ini. Bukti sudah jelas, ya kan? Terus ini yang dipesani juga sudah melihat buktinya, harapannya ceritakan. Karena harapan di sini Nabi Yusuf juga berharap tidak dipenjara dengan hadirnya bukti, ternyata tidak. Ini juga sama. Dan kejadian ini tidak bisa diubah, ya. Lanjut. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu, jika kalian dapat menafsirkan mimpi. Itu wallahu alam kapan ini ya, pokoknya suatu saat raja menyampaikan takwil mimpinya seperti itu, ya kan? Terus lanjut Andika. Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami bukanlah orang-orang yang bisa menafsirkan mimpi-mimpi. Jelas ini yakin ya. Terus dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah sekian lama. Aku akan memberitahukan kepada kalian tentang takbir itu, maka utuslah aku kepada seseorang yang aku ketahui pandai menafsirkannya. Jelas ini, saya kira tidak perlu jelas sekali kan ini, jelas sekali ini. Tapi masalahnya di sini waktunya itu durasinya itu kapan kan kita tidak diketahui kan. Pokoknya lama gitu kan. Terus setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, wahai Yusuf, wahai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering.
agar aku kembali kepada orang-orang itu untuk menyampaikannya agar mereka mengetahui. Baik. Coba di penjara berapa lama sehingga orang, berarti ini orang yang kembali ini yang pemeras anggur, ini minum ini ya. Sebutannya luar biasa. Yusuf, apa ini? Ayah Siddiq ya kan, Siddiq. Sudah sebegitu dekatnya mereka sehingga muncul pengakuan bahwa oh benar Nabi Yusuf itu orang yang bisa dipercaya. Ya berarti perlakuan di penjara luar biasa gimana coba? Sehingga orang yang menilai dirinya, ya kan? Bukan mengklaim bahwa saya seperti ini, tapi orang yang menilai coba, ya kan? Seperti itu. Nah ini ya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Tambah lagi Pak Budi 2 ayat, 3 ayat, 47, 48, 49. Pak Budi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nas wa fihi ya'shirun. Baik, Andika. Langsung baca semuanya aja. Yusuf berkata, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun sebagaimana biasa. Maka apa yang kalian tuai, hendaklah kalian biarkan di bulirnya, kecuali sedikit dari yang kalian makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang akan menghabiskan apa yang kalian siapkan sebelumnya untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kalian simpan itu. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diturunkan hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Apa maksudnya? Ini takwilnya kan? Ya. Terus apa maksudnya dia? Ya. Persiapan. Jadi nanti akan ada datang itu dulu, masa bercocok tanam dulu. Masa ini siapkan, terus nanti akan ada masa paceklik, terus amat sulit, terus di ayat 49, kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan yang cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Setelah dari 7 tahun, kalau di situ disebut 7 tahun ya? Apa 7 saja? 7 tahun ya? Itu berarti 7 tahun apa namanya subur, 7 tahun paceklik, setelah itu sudah selesai. Baik, sampai sini ada yang perlu disampaikan? Nabi Yusuf ya luar biasa ini ya, pelajarannya kecil-kecil, untuk kesabarannya luar biasa ini. Ini ada tekniknya. Apa? Ya, sebelumnya itu Apa? tangkai gandum. Hah? Yang baru dipanen itu Hah? dipangkas, nggak boleh di apa, tetap di tangkainya. Oh iya. Bijinya tetap itu yang membuat bertahan sampai 7 tahun. Jadi Oh. yang panen pertama itu yang dimakan pertama waktu paceklik. Terus yang terakhir itu yang dimakan terakhir, panen yang terakhir dimakan. Oh, dimakan terakhir. Itu. Jadi gandumnya itu tetap utuh. Iya. Ya berarti kayak kita toh. Kalau kita kan nyimpen gabah kan. Nah, itu. Ya. Ya jadi sama tangkainya. Kalau itu kan apa? Iya, jadi kuning kalau belatok ya itu ya. Ya mungkin seperti itu tekniknya. Baik, ada tambahan ini kan? Jadi sikap apa kerajaan memenjarakan Yusuf itu, padahal Yusuf bersalah.
itu mirip sama orang tua waktu menyikapi anaknya, kakak adik lagi berantem gitu. Terus kakaknya dia wis minggiro ya kan. Padahal ya nggak salah. Minggiro ono umpet apa nolu dolan ya aja. Ya artinya supaya kondusif. Loh, ini bener loh juga. Ini kan pelajarannya ini mulai dari Nabi Yakub kan juga kena di orang tua kan. Bagaimana Nabi Yakub dalam tanda kutip juga berat sebelah. Ini kan? Iya. Saudaranya yang nilai Iya kan? Sebelah. Mungkin Nabi Yusuf juga. Wong ibunya adalah ibu yang dicintai tapi terakhir dinikahi. Iya kan? Anak-anaknya itu juga harapan punya anak dari istri yang dicintai ternyata terakhir nomor 11 12 keluarnya. Iya kan? Setelah istri pertama, istri kedua, istri ketiga melahirkan semua 6 anak, 6 2 baru yang ini 11 12 dari istri yang dicintai. Ya mungkin dari itu muncul perlakuan yang spesial kepada nomor 11 12 ini. Nabi Benyamin dan Nabi Yusuf. Wallahu alam, ya kan? Tanpa menyalahkan Nabi Yusuf, itu kan pelajaran untuk kita. Itu. Terus saudara-saudaranya merasakan seperti itu. Terus ini tadi, walaupun ada bukti yang nyata ternyata seperti itu. Kita sebagai orang tua ya harus jeli ya Andika ya. Itu dinamikanya punya anak seperti itu Andika. Paling nggak dapat materinya dulu. Iya, ada materinya. Nanti tesnya nanti, ya kan? Bagaimana puyengnya Pak Chandra ini 2 laki-laki semua ini. Luar biasa itu. Baik, alhamdulillah itu saja yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita, dunia kita dan akhirat kita. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.